Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini meskipun hanya via virtual, tidak apa-apa, dikarenakan masih terhalang pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga kini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa rasa syukur yang tiada henti karena kita semua masih diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Baiklah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menjadi muslim yang baik. Menjadi muslim yang baik pertama-tama harus membenahi lisannya, dikarenakan pada hadis riwayat At-Tirmizi pernah diriwayatkan seorang pemuda bernama Sofyan Ats-Tsaqafi yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagian tubuhku yang mana yang paling engkau takuti?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ini," sambil menunjuk lisannya. Sebagaimana yang dipepatahkan oleh bahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Dikarenakan ucapan dari lisanlah yang dapat menembus hingga hati yang paling dalam. Ya, mengapa kita menjadi seorang muslim yang baik itu harus menjaga lisannya? Dikarenakan orang muslim adalah orang-orang yang membuat kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana contohnya menjaga lisan yang baik? Jika kita sedang berinteraksi kepada jika kita sedang berinteraksi bersama orang lain, kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang tidak patut dikeluarkan oleh kata-kata yang semestinya kaum muslim diucapkan, nah itu salah satu orang yang belum membenahi lisannya. Contohnya, pergaulan anak muda zaman sekarang ketika bertemu bersama temannya, mohon maaf saya mencontohkan, "Hei cok, halo cok, halo su, halo ngap, halo dap." Mungkin itu adalah sebuah sapaan yang cenderung mungkin mengakrabkan, jadi membuat mereka tidak ada kesenjangan dalam pertemanan. Namun perlu diingat, jika seorang muslim yang baik adalah muslim yang menjaga lisannya. Bagaimana jika kita mengurangi kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat umpatan yang diberikan kepada teman, meskipun itu hanya berkedok candaan, seperti misalnya, "Wah, piye to su, wah piye to cok, wah piye to, wah bajingan." Itu kan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh kaum muslim seperti kita. Kemudian ada lagi diriwayatkan, Allah berfirman, "Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati semua itu akan dimintai pertanggung jawaban," seperti Quran surat Al-Isra ayat 36. Nah, kemudian bagaimana kita mengucapkan jika kita mengumpat kepada orang lain? Nah, itu nantinya jika kita mungkin sepemahaman kita itu adalah sebuah candaan, itu adalah sebuah perkataan di mana kita itu bisa lebih mengakrabkan. Namun ketika kita ucapkan kok malah dia sakit hati, itu malah bisa membuat kita di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban. Karena ketika kita menyakiti hati teman yang lain atau kita menyakiti hati sesama orang lain, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dimana di situ mengapa kita menjadi seorang muslim yang baik? Pertama kali kita harus membenahi lisannya, ya dikarenakan semuanya itu harus ada pertanggungjawabannya. Bagaimana nanti kalau kita dimintai pertanggungjawaban di akhirat sementara kita mengucap asu atau celeng atau bangsat atau bajingan kepada manusia yang lain? Itu namanya tidak memanusiakan manusia. Kemudian Allah juga berfirman, "Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya malaikat mengawas selalu
hadir dari Quran surat Qaf. Nah, jika kita berkata-kata kotor, disitulah malaikat mencatat bahwa ucapan yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang tidak layak, dimana di situ adalah tergolong sebuah dosa. Ketika kita menyakiti hati orang lain, itu adalah sebuah dosa yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban, seperti itu. Ketika kita berbicara yang baik-baik, nah di situ kita itu seperti contohnya misalnya hai, karena teman kalian kan punya nama nih, misalnya namanya si Nisa. Halo Nisa, gimana kabarnya? Nggak usah hei ngap, hei cok, hei su. Itu mungkin bagi kita adalah sebuah sapaan, tapi kan kita nggak tahu hati manusia itu seperti apa ketika kita mengucapkan he su, he cok. Nah, jika teman kalian ini yang sesama lawan bicara itu kok merasa tersinggung, merasa di dalam hatinya, loh saya kan punya nama, kenapa saya dipanggil seperti itu adalah sebuah hal yang tidak baik. Akankah lebih baiknya Nisa, wah alhamdulillah sekarang makin sehat, makin cantik, itu kan lebih baik daripada hey cok piye kabare piye. Itu masih marak sekali dalam dunia mahasiswa-mahasiswi, karena itu adalah sebuah kalimat sapaan yang mungkin sekarang itu sedang ngetren kali ya, masih ngetren itu seperti itu. Tapi sebaiknya jika kita ingin belajar menjadi seorang muslim yang baik, dikurang-kurangilah berkata seperti itu. Berkatalah yang baik-baik, karena perkataan adalah sebuah doa, maka dari itu berkatalah yang baik-baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.